Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku? Kelas 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat untuk belajar. Semoga kalian selalu dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi di video pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelajaran 9, yaitu dengan tema Al-Qudus atau Allah Maha Suci. Sebelum kita memulai pelajaran, yuk kita awali dulu pelajaran kali ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Al-Qudus. Al-Qudus merupakan salah satu dari 99 Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik dan indah dan terdapat di dalam kitab suci Al-Quran. Al-Qudus itu artinya Allah Maha Suci. Allah Maha Suci artinya Allah tidak memiliki kekurangan, tidak ada yang buruk darinya, tidak ada kekejaman dalam dirinya, dan tidak ada suatu kelemahan pun yang terdapat dalam diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki nama Al-Qudus yang artinya Maha Suci. Berarti Allah bersifat suci dan menyukai kesucian. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya. Maka dari itu, kita sebagai umat manusia juga harus bisa meneladani atau mencontoh sifat Al-Qudus atau sifat Maha Suci yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat manusia pasti sering melakukan perbuatan salah dan dosa. Maka kita sebagai umat manusia harus mensucikan diri dari kesalahan dan dosa. Maka ketika kita melakukan kesalahan atau dosa, maka kita harus segera memohon ampun dan bertaubat kepada Allah dan berjanji kepada diri sendiri dan berjanji kepada Allah bahwa kita tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Kita sebagai umat manusia harus mensucikan diri kita. Mensucikan diri itu berarti membersihkan hati dari sifat-sifat tercela. Contohnya, membersihkan hati dari sifat sombong. Nah, manusia tidak boleh memiliki kesombongan karena hanya Allah yang Maha Suci. Selain itu, kita juga tidak boleh iri atau dengki kepada orang lain yang memiliki keberhasilan daripada diri kita. Selain mensucikan hati, maka kita sebagai umat manusia, kita juga harus mensucikan diri kita atau mensucikan jasmani kita.
Mensucikan diri berarti juga membersihkan badan, membersihkan pakaian, dan membersihkan tempat dari sesuatu yang kotor. Contohnya, membersihkan badan antara lain dengan mandi, menggosok gigi, kemudian keramas menggunakan sampo, dan memotong kuku yang panjang. Nah, kemudian jika pakaian sudah kotor, berarti juga harus dicuci. Jika tempat tinggal atau rumah kita kotor, harus disapu dan dibersihkan. Semua makhluk hidup itu harus memahasucikan Allah. Nah, kita khususnya sebagai umat manusia, kita harus memahasucikan Allah. Cara memahasucikan Allah yaitu salah satunya dengan banyak berzikir dengan mengucapkan subhanallah, yang artinya maha suci Allah. Nah, setiap kita habis sholat pasti kita membaca subhanallah sebanyak 33 kali, yaitu dalam sekali sholat. Berarti setiap hari kita sudah membaca subhanallah 33 kali dikali 5 waktu, yaitu pada setelah sholat subuh, setelah sholat duhur, setelah sholat asar, setelah sholat maghrib, dan setelah sholat isya. Nah, tidak hanya pada waktu setiap sholat, setiap saat pun kita boleh membaca subhanallah untuk memahasucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah tadi kita sudah membahas penjelasan tentang Allah Maha Suci atau Al-Qudus, maka sekarang kita akan membahas beberapa perilaku yang mencerminkan beriman kepada Allah yang Maha Suci. Nah, yang pertama, kita harus membersihkan hati kita dari perbuatan syirik. Syirik yaitu menyekutukan Allah. Kita sebagai umat Islam harus percaya dan yakin bahwa Tuhan kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita hanya boleh menyembah dan memohon pertolongan kepada Allah. Kita tidak boleh percaya dan menyembah kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, membersihkan lisan dari perkataan yang kotor atau dusta. Dusta itu adalah bohong. Kemudian yang ketiga, menyadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyadari bahwa kita sebagai umat manusia memiliki banyak kesalahan. Maka dari itu kita harus segera bertaubat jika melakukan kesalahan. Nah, kemudian yang keempat, menyadari kekurangan diri kita sendiri sehingga kita tidak bersikap sombong karena kita mengakui hanya Allah yang Maha Suci. Nah, ini adalah beberapa contoh perilaku yang bisa kita contoh sebagai upaya untuk mencontoh sifat Allah yang Maha Suci. Mencontoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk senantiasa memahasucikan Allah dengan mengucapkan subhanallah dan menghindari dari perbuatan tercela. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirobbil alamin. Semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita dan untuk kehidupan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.